Xiao Fan menatap tajam sarjana parubaya bernama Wan Renwang itu. Firasat buruk naik di hatinya, tetapi dalam hatinya ada energi lain, membuatnya bertanya. Tuan tolong ceritakan padaku. Wan Renwang menatapnya dengan makna yang dalam, perlahan-lahan berkata, energi setan barang ini sangat padat. Permukaannya berwarna hitam dan ada energi yang tertahan. Jika orang normal mendekat, sebelum mencapai 3 meter, darah dari seluruh tubuh akan dipaksa untuk bergerak ke jantung oleh energi jahat dan membunuh orang itu. Hati Xiao Fan melonjak, dan mengatakan, benar, ketika saya bertemu dengan benda ini, saya merasa tubuh saya terasa berat, ingin muntah, dan hampir pingsan. Wan Renwang lembut mendesah. Benar, itu benar. Lalu ia mengerutkan kening, mendesah pelan. Kau tidak mati, itu aneh. Xiao Fan tidak mendengar dengan jelas, bertanya. Apa? Wan Renwang tersenyum, tidak menjawab, ia menunjuk ke tongkat api. Tongkat hitam pendek ini adalah objek yang sangat liar, namanya Deat Wan, tetapi bukan milik Velkin. Benda ini tidak diketahui oleh dunia selama ribuan tahun, hanya beberapa buku kuno yang mencatatnya. Tuan Muda Zhang sangat beruntung memiliki dua benda yang paling berharga di dunia. Deat Wan. Xiao Fan tertegun, bergumam. Benar. Wan Renwang kembali normal, dan mengatakan. Dalam buku kuno 10 volume barang langka, logam aneh dari langit, mendarat di Nether 9, dibuat dengan api hantu Nether dan jiwa Nether roh. 1000 tahun benda itu dilebur menjadi logam, ribuan tahun dibentuk. 1000 tahun benda itu menyerap roh hantu, ribuan tahun memperoleh kemampuan untuk menghisap jiwa. Objek liar itu tidak sembarang orang normal yang dapat menanganinya, tetapi tidak terduga Tuan Muda Zhang. Dong, sebuah suara yang terdengar jelas. Tongkat api hitam jatuh dari tangan Xiao Fan, mendarat di tanah. Tungkai Xiao Fan telah melemah. Dia merasa dadanya sesak, dan mundur beberapa langkah. Dia menatap tongkat api yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Wan Renwang melihat tampilan terkejutnya, senyum dingin melintas di wajahnya. Tuan Muda Zhang, ada apa dengan Anda? Xiao Fan menggeleng keras, bahkan kata-katanya tampak sedih, dia bergumam. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Saya diadopsi oleh Jadeon, mengapa saya bisa menggunakan objek kejahatan seperti ini? Lalu ia teringat ketika ia berada di Forsaken Abyss, tidak heran mengapa roh Nether akan takut pada tongkat apinya, kemungkinan besar karena Deat Wan ini. Wan Renwang melihat reaksinya, menyadari bahwa ia dibesarkan di Jadeon dan tidak pernah melihat dunia luar sebelumnya. Sekarang dia sedang menghadapi perubahan besar seperti itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Wan Renwang tidak punya niat untuk menghiburnya, ia berkata, objek jahat. Apa makna objek jahat bagimu? Xiao Fan sedikit terganggu, ia menunjuk pada tongkat api dengan kaku, dan mengatakan. Hal ini telah merugikan banyak kehidupan, apa ini bukan objek jahat? Wan Renwang tertawa dingin. Jadi kalau membunuh banyak orang, maka itu adalah kejahatan. Xiao Fan menjawab tanpa berpikir. Ya, wajah Wan Renwang dipenuhi dengan rasa jijik, kerutan di antara alisnya mulai tampak, dia terlihat benar-benar seperti orang yang berbeda. Tapi pikiran Xiao Fan dalam keadaan kacau, dia tidak menyadarinya. Wan Renwang melanjutkan, kalau begitu mungkin saya bertanya pada Tuan, babi jantan dan babi betina, babi hitam dan babi putih, mereka semua babi. Xiao Fan tidak mengharapkan Wan Renwang akan mengatakan seperti itu. Dia terkejut, lalu berkata, tentu saja. Dan Wan Renwang mengatakan, lalu singa dan kambing, harimau dan kelinci, saling membunuh, mereka juga hidup, apakah perbedaan antara baik dan jahat? Xiao Fan bisa merasakan kemana Wan Renwang akan menuju, tapi ia masih tidak mengerti, jadi dia hanya bisa berkata. Ya, Wan Renwang mendengus. Kemudian saya tanyakan ke Tuan lagi, yang Anda sebut baik dan jahat, apakah mereka semua manusia? Xiao Fan terkejut, dia ingin membantah, tetapi kata-kata tidak keluar, ia hanya bisa berkata lagi. Ya, wajah Wan Renwang berubah hikmat, menatapnya dalam, sampai Xiao Fan merasa seram, maka ia perlahan-lahan berkata, Tuan Muda Zhang, Jadeon Anda memiliki esper terkenal di dunia yang terkenal karena usianya, pedang kuno Regenesis, tahukah Anda tentang hal itu? Emosi Xiao Fan benar-benar dikontrol oleh Wan Renwang, ia mengangguk enggan. Ya, wajah Wan Renwang gelap, berkata kasar, kalau kau tahu, Regenesis telah membunuh berapa banyak kehidupan, menghancurkan berapa banyak jiwa selama pertempuran baik dan jahat dalam 1000 tahun lalu. Jika dibandingkan dengan semua esper seluruh dunia,
salah satu yang benar-benar membunuh orang paling banyak, memiliki energi yang paling jahat, mungkin yang Anda benci adalah pedang kuno Regenesis. Ledakan besar meledak di kepala Xiao Fan saat itu. Dia mengambil langkah mundur, sepertinya dia sedang dipukul oleh seseorang di wajah. Dia merasa, di dalam hati ini, ada sesuatu yang suci yang tidak bisa dilanggar. Setelah gema lembut dan jelas, retakan pertama muncul di situ. Sinar matahari bersinar turun melalui daun tebal pohon lare, dipecah ke dalam potongan cahaya, mendarat di tanah. Seperti daun berayun bersama angin, potongan-potongan sinar matahari di tanah melonjak seperti anak nakal. Kadang-kadang cahaya akan mendarat pada pemuda itu. Xiao Fan berlutut di tanah, melihat tongkat api tergeletak di tanah dalam diam. Dalam bayangan, benda itu tampak lebih jelek dari sebelumnya. Apa yang Wan Renwang katakan saat itu hampir sama dengan apa yang Bilu katakan di Gunung Kongsang. Tapi datang dari mulut Wan Renwang, itu memberikan perasaan yang sangat berbeda untuk Xiao Fan. Di dalam hati Xiao Fan, rasanya seperti ada bayangan, yang diam-diam tertawa kejam, dia benar. Wan Renwang dengan tenang duduk di sana, minum teh yang sudah berubah dingin. Di kejauhan, penjaga warung teh memandang mereka, kemudian mengalihkan matanya pergi, benar-benar tidak mengetahui ada laut mengamuk penuh kemarahan dalam hati anak muda ini. Setelah waktu yang lama, Xiao Fan menenangkan diri dari kekhawatiran, perjuangan, dan rasa sakit. Dia perlahan-lahan mengambil tongkat api, berdiri dan menghadap Wan Renwang, dingin berkata, "Siapakah Anda tepatnya?" Wan Renwang kembali ke nada santainya, gengsi di antara alisnya hilang. Ia tersenyum tipis. "Aku Wan Renwang, hanya orang normal fana yang berkeliling dunia." Xiao Fan memelototinya, memegang tongkat api erat-erat, mengatakan, "Bagaimana bisa orang yang normal biasa tahu begitu banyak? Apakah Anda orang sesat dari Velkin?" Wan Renwang tidak bereaksi, hanya menatapnya, mengatakan ringan, "Apakah perbedaan antara baik dan jahat sangat berarti bagi Anda?" Xiao Fan mengambil napas dalam-dalam, mengatakan berat, "Ya." Wan Renwang tiba-tiba tertawa dingin. "Lalu mengapa Anda masih menggunakan objek kejahatan Velkin itu?" Tubuh Xiao Fan gemetar, tapi wajahnya teguh, mengatakan, "Ini tongkat api mungkin adalah benda jahat, tapi saya menggunakan ini untuk menghancurkan kejahatan. Itu benar, saya tidak punya rasa bersalah dalam hati saya, seperti apa yang Anda katakan tentang kami soal pedang kuno Regenesis." Wan Renwang kaget, lalu perlahan-lahan bangkit, memeriksa Xiao Fan dengan matanya, rasanya seperti ia bertemu orang baru seutuhnya. Senyum muncul di bibirnya. "Anda bisa berpikir sejauh ini, langka, sangat jarang. Dengan hanya niat ini, Anda jauh lebih baik daripada para Jadeon, tidak seperti kebanyakan orang di dunia." Xiao Fan mengabaikannya, tapi memelototinya berkata, "Siapa Anda sebenarnya?" Wan Renwang tidak menjawab, namun mengatakan, "Anda menuju ke utara, apa Anda akan kembali ke Gunung Jadeon?" Xiao Fan terkejut sedikit, mengatakan, "Apa maksudmu?" Wan Renwang tersenyum, "Kau tidak tahu bukan? Velkin telah menyusun kekuatan, memperluas kekuasaan mereka. Baru-baru ini mereka telah berkumpul di timur laut Gunung Billows. Jadeon mengirim banyak orang ke sana dan bertemu dengan faksi lainnya. Mungkin akan ada pertempuran besar segera. Kenapa kau tidak pergi dan melihat-lihat?" Xiao Fan tertegun, dan mengatakan, "Benarkah?" Namun saat ia mengangkat kepalanya, dan berkata, "Ini bukan urusan saya meminta Anda." Dia berhenti, sebelum ia bisa menyelesaikan. Hanya beberapa detik, Wan Renwang sudah menghilang seperti hantu. Bahkan penjaga warung teh pun pergi tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya yang tersisa adalah kios teh yang sepi dan kosong serta Xiao Fan. Xiao Fan memandang sekelilingnya hampa, meskipun ia berada di bawah sinar matahari, dia bisa merasakan gelombang dingin yang membekukan. Setelah beberapa saat berdiri, ia menggerakkan kakinya, meninggalkan pohon besar dan menuju ke timur. Beberapa saat setelah Xiao Fan pergi, 3 orang keluar dari balik pohon besar. Orang pertama adalah Wan Renwang, berikutnya adalah penjaga warung teh, dan orang lain. Jika Xiao Fan melihatnya, ia pasti terkejut, dia adalah gadis Velkin, Bilu. Wan Renwang memandang ke timur, mengangguk, dan menunjukkan senyumnya. Anak muda ini memiliki tekad kuat, pikiran yang sangat teguh, sangat mirip dengan saya ketika saya masih muda. Penjaga warung teh bukanlah pria yang tampak tua lagi, matanya cerah dan tajam. Dia mengatakan, "Ark Lord, ia memiliki harta Velkin kita, mengapa kita tidak menahannya di sini?" Wan Renwang tampak sangat biasa dipanggil Ark Lord.
Untuk beberapa alasan, pemuda itu telah menggunakan darahnya sendiri, cairan darah Sinister Orb dan Death One. Sekarang kecuali pemuda ini, tidak ada yang bisa menggunakan esper ini, tidak ada gunanya jika kita merampasnya dari dia. Bilu mendengus. Saya sudah melihat tongkat api begitu aneh di Forsaken Abyss hari itu, ternyata memiliki latar belakang yang besar seperti itu. Wan Renwang berpaling kepada Bilu, wajahnya sangat lembut, ia berkata. Bilu, apa yang Anda pikirkan tentang anak muda itu? Wajah Bilu itu tersipu, dia marah. Ayah, putrimu hari ini membawa Anda ke sini adalah untuk melihat apa yang Anda pikirkan tentang dia. Wan Renwang tertawa, anak ini tidak buruk, dia hanya diracuni oleh Jadeon terlalu dalam di masa kanak-kanak. Untuk menarik dia ke faksi kudus kita, dengan sifat keras kepala itu akan menjadi sangat sulit. Wajah Bilu menggelap, dan mendesah. Wan Renwang mengulurkan tangan, menepuk rambut putrinya dengan lembut, dan tersenyum. Tapi dia bisa melepaskan simpul dalam hatimu yang telah menyusahkanmu selama bertahun-tahun, dan memungkinkan kita untuk berdamai. Kita perlu mengembalikan rasa terima kasih ini. Bilu gembira bertanya, Ayah, Anda punya rencana? Wan Renwang menatap langit, gelombang wibawa perlahan keluar, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang memegang kekuasaan besar, tetapi di matanya, ada sedikit kesedihan, ia berkata pelan. Untuk mengubah sifat seseorang, itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bilu sangat senang. Wan Renwang berbalik, menatapnya dan tersenyum. Ini tidak berbeda saat seorang ayah melihat putrinya bahagia. Bilu tersenyum kepada ayahnya, tapi orang di sebelah mereka mengerutkan dahi, berbisik kepada Wan Renwang. Arklord, ini hanya anak muda tanpa nama dari Jadeon, apakah dia benar-benar layak bagi kita sehingga kita menghabiskan begitu banyak usaha pada dirinya? Wan Renwang menggelengkan kepalanya, pemuda itu memiliki esper paling berbahaya yang dunia tidak pernah lihat sebelumnya. Dia dengan mudah dapat mengendalikannya. Di masa depan, tidak akan sia-sia jika kita bisa memiliki bakat seperti itu. Ia akan menjadi bantuan besar untuk ambisi saya, belum lagi dia sudah membantu saya dan putri saya. Bilu mengangguk, saya sudah mengatakan kepadanya hari itu, jika dia bisa masuk faksi kudus kami, ayah pasti menghargai dirinya. Tapi dia tidak mendengarkan. Wan Renwang tertawa, bagaimana dia mau mendengarkan, dengan sifatnya, dan dibesarkan di Jadeon, ia membenci faksi kudus kita sangat dalam. Namun, Sinister Orb dan Death One adalah benda yang paling berbahaya. Meskipun anehnya mereka telah menjadi esper lelehan darah, energi jahatnya terkekang, tidak menonjol keluar. Tapi dengan menyatunya dua benda jahat, bagaimana bisa tidak ada pengaruh? Saya bisa memprediksi, karena kultivasi anak muda ini tidak mendalam dan tinggal dengan benda berbahaya sepanjang hari, seiring berjalannya waktu, ia akan diambil alih oleh energi agresif. Sifatnya akan banyak berubah dan haus darah. Pada saat itu, orang lurus tidak akan membiarkan dia hidup, dan kita hanya perlu melakukan sedikit trik, dan ia tidak akan punya pilihan selain untuk bergabung dengan faksi kudus kita. Lalu ia tertawa. Bilu terkejut, dia tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain melihat kosong ke arah timur. Di bawah terik matahari tengah hari, di ujung jalan, sosok pemuda itu sudah hilang. Xiao Fan meninggalkan kios teh dan menuju ke timur sendiri. Itu tepat di siang hari, matahari bersinar di bumi. Melewati Gunung Kongsang, terlihat sebidang tanah subur. Luas tapi sedikit populasinya, yang ada hanya jalan tua, dengan banyak orang dari masa lalu maupun sekarang yang telah menginjaknya, memanjang lurus melalui dataran terbuka. Xiao Fan tidak terbang, dia pelan-pelan melangkah di jalan saja. Percakapan antara dia dan Wan Renwang telah memberinya goncangan besar. Meskipun nadanya lurus dan teguh saat ia menghadapi Wan Renwang, saat ini, ketika dia sendirian, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah benar? Tongkat api hitam tersarung damai di pinggangnya. Samar-samar, kesejukan keluar dari tongkat. Berjalan, berjalan, dan terus berjalan. Di bawah langit, di atas jalan, dengan hati terbebani, pemuda itu tiba-tiba berhenti, menatap langit. Langit biru cerah, begitu tinggi sehingga tidak bisa digapai. Xiao Fan memandangnya kosong, bibirnya bergerak sedikit, alis dan dahi berkerut bersama-sama, menatap langit, seperti ia bertanya pada hati seseorang dengan lembut. Seseorang hidup di dunia ini, sebenarnya untuk apa? Di jalan, Xiao Fan bertahan dalam kesulitan selama perjalanan. Ketika ia merasa lapar, ia menangkap beberapa burung atau kelinci. Ketika dia lelah, dia tidur di bawah pohon di malam hari.
Karena dia terus melakukan pekerjaan di rumah bambu, tubuhnya cukup kuat, sehingga ia tidak merasa kesulitan. Jika ia menggunakan tongkat api dan terbang, itu akan menjadi jauh lebih cepat. Namun Xiao Fan telah berniat untuk tidak melakukannya. Pikirannya terganggu, selalu ada sesuatu yang mengganggu dalam hatinya. Jadi ia lebih memilih untuk perlahan-lahan berjalan, berharap dapat menghapus pertanyaan dalam benaknya. Sejak itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana untuk membiarkan pria muda itu untuk memahami. Bahkan jika ia meledakkan pikirannya, ia masih merasa ajaran klannya adalah hal sakral. Seharusnya memang seperti itu tidak akan pernah salah, tetapi karena ia berpikir tentang kata-kata Wan Renwang, dan itu juga memiliki akal dan alasan tersendiri di dalamnya. Hal ini terus mengganggunya. Jika itu orang lain, Sixiong ke-6 Amandala misalnya, ia mungkin akan hanya tertawa dan membuang ide itu pergi. Dia adalah milik Jadeon, tentu saja percaya Jadeon. Jika itu adalah Da Sixiong Savion, dengan tipikal seriusnya, ia tidak akan pernah percaya kata-kata yang berasal dari mulut iblis. Dia bahkan tidak akan berpikir tentang hal itu. Namun Xiao Fan dengan temperamen keras kepala, ia merasa itu adalah tantangan bagi keyakinannya. Dia ingin berpikir, untuk mengetahui jawaban. Begitulah, ia merenung dan berjalan selama 3 hari, tapi masih tidak bisa memikirkan jawaban. Hari itu, Xiao Fan tiba-tiba merasa ada lebih banyak wisatawan di jalan. Dia tampak dan menemukan ada sebuah kota kecil di depan. Itu tidak besar, tapi ada banyak orang di jalan. Gairah muncul di hati Xiao Fan, dan lupa akan pikiran yang membebaninya sementara. Selama 3 hari berlalu, tidak ada banyak orang ditemuinya. Sekarang ia melihat sebuah kota kecil, itu menaikkan semangatnya. Saat ia berjalan lebih dekat, di samping pintu masuk, ada sebuah batu yang diukir dengan kata-kata, Laguna Kolektif. Ini mungkin nama kota. Xiao Fan masuk dengan cepat. Suara orang semakin keras terdengar. Jalan lurus langsung menuju kota. Di sisi jalan, ada penduduk tinggal, beberapa toko-toko, tetapi sebagian besar adalah pedagang menunjukkan barang-barang mereka secara langsung di lantai di samping jalan. Suara orang menjajakan barangnya memenuhi telinga. Xiao Fan masuk ke kerumunan, senyum tersungging di bibirnya. Ketika ia masih muda di desa Grace Temple, dia bisa ingat segala sesuatu berjalan seperti itu. Dunia fana adalah pengalaman yang berbeda dibandingkan di Gunung Jadeon. Dong 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 dong. Ketika Xiao Fan masih dalam kenangan masa lalunya, tiba-tiba sebuah suara gong langit mengejutkan datang dari arah jalanan di depan. Ini membuatnya heran. Kemudian warga di sampingnya meningkatkan kecepatan mereka menuju ke arah suara. Ada beberapa orang berbicara sepanjang jalan mereka. Cepat, kepala mempunyai pidato yang akan diutarakan. Saya pikir mengenai hal itu. Ya, saya mendengar sang kepala, Marshal Li dan Sarjana Fan telah mendiskusikan tentang hal itu semalaman. Aku bertanya-tanya apakah mereka sudah memikirkan rencana atau belum. Berharap mereka punya rencana, kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup dengan ini. Setelah Xiao Fan mendengar percakapan itu, rasa ingin tahunya terpancing, ia mengikuti kerumunan. Hanya 1 menit, beberapa ratus orang telah berkumpul di sekitar panggung batu di pusat kota. Xiao Fan berdiri dalam kerumunan orang, melihat ke pusat. Panggung batu setengah manusia tingginya. Ini tampak cukup lembut. 3 orang berdiri di atasnya. 2 orang tua dan 1 masih muda. Mereka mungkin kepala, Marshal Li, dan Sarjana Fan. Ketika semua orang berkumpul, orang tertua melangkah keluar, melambaikan tangannya ke arah warga. Warga menjadi tenang. Ketika keadaan benar-benar tenang, orang tua itu melihat sekeliling. Dengan nada yang berat, ia berkata, "Hadirin, tentang hari pertemuan ini, saya percaya semua orang sudah tahu alasannya. 3 bulan lalu, iblis yang datang dan mulai tinggal dalam gua Dark Drake 10 mil jauhnya dari sini. Sejak itu, mereka terus mengganggu kota ini. Dan tiba-tiba bulan ini, keadaan semakin parah. Setiap malam mereka datang dan merampok ternak yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian, 3 hari yang lalu, keluarga Wang menolak menyerahkan sapi terakhir mereka. Mereka, sayangnya tewas di tangan iblis itu." Desah kesedihan muncul di antara warga, beberapa orang bahkan mengutuk. Xiao Fan mengerti gambaran itu, tapi dia masih tidak tahu jenis seperti apa setan itu. Kepala melanjutkan, "Para tetua, saya sebagai seorang kepala, tetapi saya tidak bisa memberikan kedamaian di dalam kota, itu sangat memalukan. Setelah berdiskusi dengan Marshal Li dan Sarjana Fan tadi malam,
Kami percaya iblis itu tidak seperti orang kebanyakan, orang biasa seperti kita tidak bisa menahannya. Jadi kita akan membuat pemberitahuan untuk meminta beberapa kultivator untuk datang dan menangkap iblis itu. Adapun biaya, kami membutuhkan dukungan dari semua orang. Setelah ia selesai, diskusi naik di antara kerumunan. Tuan Kepala benar, kita benar-benar perlu untuk menyewa kultivator untuk menangkap iblis. Jika ini terus berlangsung, kita mungkin akan dimakan oleh setan, mengapa kita masih memikirkan tentang uang? Benar, benar. Tiga pria yang berdiri pada panggung batu melihat sebagian besar warga telah sepakat, Tuan Kepala lega, mengatakan. Baiklah, tadi malam saya juga meminta Sarjana Van untuk menulis pemberitahuan. Keluarkan pemberitahuannya, lalu ia mengangguk ke arah sarjana muda itu. Sarjana merespon, dan mengeluarkan selembar kertas. Ada tulisan di atasnya. Ia berjalan turun dari panggung batu dan menempelkan pemberitahuan di dinding bata. Para warga segera berkumpul di sekitarnya. Xiao Fan juga pergi ke sana dan melihat-lihat. Surat pemberitahuan itu mengatakan, ada 3 ekor roh rubah hidup di Gua Dark Drake 10 mil jauhnya dari kota, seringkali membuat masalah di kota dan mencuri ternak di malam hari, bahkan melukai orang. Tapi sihir iblis terlalu kuat, kami khusus meminta kultivator yang kuat untuk membantu rakyat dan melenyapkan iblis itu. Laguna Kolektif bersedia membayar 500 perak untuk pekerjaan ini. Xiao Fan tahu uang itu dibayar oleh warga kolektif Laguna, dan warga semua sepakat. Dia ragu-ragu sejenak. Dia ingin membantu, tetapi setelah memikirkan apa yang warga dan kepala katakan, iblis ini sangat kuat. Keterampilannya masih lemah. Tidak dapat mengalahkan iblis tidak apa-apa, tetapi jika ia mati dan memalukan masternya, ini bukan sesuatu yang bisa diterimanya. Ketika ia masih berada dalam keraguan-raguan, tiba-tiba ada kekacauan dalam kerumunan. Dia segera mengangkat kepalanya, terkejut melihat seorang pria besar berjalan masuk. Dia melewati kerumunan secara mudah, dengan lembut mendorong orang ke samping seperti mereka ini air. Ketika pria besar sudah dekat, Xiao Fan bisa melihatnya dengan jelas. Usianya tidak tua, sekitar 20. Sepasang alis tebal dan mata yang besar, wajah persegi dan telinga lebar, sangat cocok untuk tubuhnya yang sangat besar. Gelombang kewibawaan keluar darinya. Di antara orang-orang, yang tertinggi hanya bisa mencapai bahu orang ini. Dengan ini, ia seperti tangga berdiri di antara ayam. Dia berjalan ke dinding, membaca pemberitahuan, kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia merobeknya. Orang-orang berseru. Orang besar berbalik, matanya menyapu seluruh orang di sekelilingnya. Warga menjadi terdiam. Orang besar itu berkata dengan suara dalam. Saya Onara, murid Master, Herald of Valor, dari Vajra. Dalam rangka diutus Master untuk praktik keluar, hari ini di sini, saya akan membantu semua orang untuk melakukan kebajikan. Xiao Fan terkejut. Mencari dalam pikirannya, ia tidak bisa menemukan faksi kultivator yang disebut Vajra. Semua orang menatapnya. Sang kepala dan lain-lain juga tiba di depan Onara. Kepala dengan hati-hati berkata, ini, pemberani, iblis itu sangat kuat, tidak, bukan hanya kekuatan murni yang diperlukan untuk mengalahkannya. Ini bisa sangat berbahaya, apakah Anda yakin? Pria besar mengangguk, melirik ke bapak kepala, kemudian berkata dengan suaranya yang berat. Anda tidak percaya padaku. Bapak kepala menatap dengan mata besar, hatinya agak takut, tapi dia memaksakan diri berkata. Tidak, saya hanya mengingatkan Anda. Orang besar melihat sekeliling, setelah beberapa saat, matanya mendarat di dinding bata yang digunakan untuk memasang pemberitahuan. Apakah Anda perlu dinding ini? Kepala terkejut, bertanya bingung. Biasanya ada gunanya, hari ini kita hanya menggunakannya untuk pemberitahuan. Onara tertawa, kemudian berteriak, pindahkan keluar dari jalan. Suara itu keras seperti guntur, Xiao Fan merasa telinganya berdenging, belum lagi bagi para penduduk. Wajah semua orang kehilangan warna mereka. Hanya hitungan detik, mereka melangkah mundur dan menciptakan lubang besar, hanya pria besar berdiri di sana. Dia mengerutkan kening dan menaruh datar tangannya, kemudian menghentak dengan keras di tanah dengan kaki kanannya. Dia membentuk tanda dengan satu tangan. Mulutnya segera bergumam mantra, kemudian berteriak. Bangunlah! Gelombang angin kencang keluar dari pria besar. Mereka bisa mendengar angin bersiut nyaring ke telinga mereka. Hampir menyapu mereka. Kaki mereka terdorong ke belakang. Cahaya emas naik, orang besar memanggil gada emas berduri besar. Ia terayun horizontal di udara, bersinar dengan cahaya emas, dengan kata Saterer, diukir di atasnya,
membuatnya terlihat sedikit angkuh. Semua orang langsung bersorak. Xiao Fan berdiri dalam kerumunan dan mengerutkan kening. Ketika Puzi mengajarinya mantra dari kebijaksanaan Fawin, meskipun tidak ada yang membimbingnya, ia mengerti sedikit tentang seni Fua itu dari rekannya dan terus berlatih secara rahasia. Gada berduri Onara bersinar dengan cahaya emas angkuh dan postur pembuatannya sama dengan Puzi, mungkin memiliki beberapa hubungan dengan kultivasi Fua. Benda bersinar emas itu sangat besar, bahkan lebih besar dari pemiliknya. Itu dikendalikan oleh Onara di udara. Mata Onara melebar, menunjuk dengan jarinya, kemudian di antara kesiur angin, Gada berduri menghantam dinding dari atas. Semua orang berseru, "Boom!" Dalam ledakan keras, awan debu terbentuk. Sebuah dinding yang kokoh telah berubah menjadi debu dalam hitungan detik di bawah kekuatan Onara. Wow, setiap warga tercengang, kemudian semua orang menjadi tersenyum. Dengan sihir kuat yang dimiliki Onara, untuk menyingkirkan roh 3 ekor rubah sangatlah mudah. Bapak kepala melangkah maju, tertawa. Prajurit Onara memiliki bakat besar, urusan ini semua bergantung pada Anda. Onara mengangguk. Bapak kepala berhenti, ragu-ragu kemudian berkata, tapi ada satu hal yang kami harap prajurit Onara bisa mengerti. Mungkin suara Onara yang dilahirkan untuk menjadi dalam, suaranya tetap sama. Tetua mohon mengatakannya. Bapak kepala berkata, adapun pembayaran, susah payah warga kami mengumpulkan uang, sehingga berharap setelah prajurit menyingkirkan setan itu dulu, kemudian. Namun di luar dugaan, Onara melambaikan tangannya. Tidak perlu khawatir, sebelum saya berangkat, Master telah mengingatkan saya, kita harus membela kebenaran tanpa ragu-ragu, jika ada setan, kami melihatnya sebagai kesempatan untuk berlatih. Adapun uang, tidak perlu lagi itu dipikirkan. Yang perlu Anda lakukan adalah memberi makan saya, sehingga saya memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Bapak kepala sangat senang, hal seperti itu pasti yang terbaik. Dia dengan cepat menjawab, tentu saja, ikutlah denganku, aku akan memastikan Anda terpuaskan. Ketika Xiao Fan mendengar kata Onara, ia merasa malu. Dahulu Master dan Xin yang sering mengajarkan para murid seperti itu, tetapi sekarang kesempatan ada di depannya, tapi dia merasa takut. Dia benar-benar malu pada tuannya. Darahnya mendidih. Dia merasa dia datang dari faksi yang terkenal, bagaimana bisa dia mengabaikan urusan ini. Kemudian dia berniat mengumumkan identitasnya dan pergi dengan Onara. Tapi ketika ia akan melakukannya, ia tiba-tiba mendengar suara khawatir dan cemas di samping telinganya. Ah, tuan muda ini, Anda memiliki awan gelap di atas kepala Anda, aura Anda berwarna hitam, kematian di wajah Anda, sesuatu kemalangan akan terjadi. Xiao Fan sangat percaya diri, kata-kata sudah ada di tenggorokannya dan akan melakukan kebajikan, tapi tak terduga ia mendengar kata-kata tersebut. Dia terkejut dan menarik kembali kata-katanya. Tanpa sadar, dia menginjak tempat yang salah. Dia menginjak sepotong kotoran anjing. Kemarahannya tidak sedikit. Xiao Fan melompat, tapi masih merasa bau di kakinya. Bahkan dengan sepatu, ia bisa merasakan dingin, ia menggigil. Dia berbalik marah untuk melihat siapa si orang itu. Ada seorang lelaki tua, jenggot dan rambut putih semua dengan wajah polos, bersih. Dia tampak seperti seorang pertapa yang berkultivasi tinggi. Kesan pertama terlihat terhormat. Di samping orang tua itu ada seorang gadis 8 atau 9 tahun dengan rambut berkepang 2. Dia terlihat menyenangkan dan lucu. Dia menikmati lollipop di tangannya. Xiao Fan terhenti oleh penampilan pria tua itu. Dia tidak bisa mencaci pada orang tua itu dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Orang tua itu menatap kakinya, tidak ada permintaan maaf, tapi lebih banyak kecemasan. Lihat, bukankah itu pertanda? Xiao Fan terkejut, bertanya. Apa? Orang tua meliriknya, berkata dengan nada yang berarti. Anda pernah mendengar pepatah, menginjak kotoran anjing, nasib buruk datang kepada Anda, 9 dari 10 mati, penderitaan memenuhi langit. Xiao Fan terkejut, mengatakan. Tidak, tapi aku mendengar Sixiong saya berkata, ketika seseorang bertemu nasib baik, orang akan mengatakan dia ada pada keberuntungan kotoran anjing. Orang tua itu tertegun, lalu menggeleng, bodoh, omong kosong itu. Xiao Fan mengatakan, bagaimana bisa? Orang tua itu berkata, jadi mau seperti ini, Anda menginjak kotoran anjing dengan sengaja sepanjang waktu. Xiao Fan terkejut, di puncak bambu, karena ia adalah yang termuda, ia kadang-kadang perlu untuk melakukan pekerjaan kotor. Adapun anjing Tian Bolis, Bik Yela adalah. Dia segera menggelengkan kepalanya. Orang tua mengangguk.
Pernahkah Anda melihat orang melangkahkan kakinya ke kotoran anjing dengan sengaja? Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Benar, orang tua menepukkan tangannya. Jika ada hal seperti keberuntungan kotoran anjing, mengapa orang menghindarinya? Dan juga, kotoran anjing adalah hal yang sangat kotor, bau, sehingga semua orang membencinya. Ketika Anda melangkah di atasnya, bagaimana bisa itu bukan nasib buruk tapi malah dianggap keberuntungan? Xiao Fan merasa itu cukup benar. Ini tampak seperti dirinya lah yang salah. Kemudian ia teringat apa yang orang tua itu katakan, itu benar-benar menakutkan. Tanpa bisa ditahan dia mengeluarkan keringat dingin, dan mengatakan, tentang apa yang tetua telah katakan tentang saya. Orang tua itu mengerutkan kening erat, diperiksanya Xiao Fan, sampai Xiao Fan diliputi keraguan-raguan. Ia kemudian berkata, "Nah, Anda tampaknya berada dalam bencana besar. Begini saja, saya akan memberikan sebuah ramalan telapak tangan." Seni ramal tapak tangan. Xiao Fan terkejut, kemudian melihat orang tua itu memegang tiang bambu, dengan kain putih yang diikat di atasnya, tertulis, "Bimbingan Immortal." Ternyata orang tua itu adalah seorang peramal. Namun Xiao Fan tidak memandang rendah pada dirinya. Alasannya adalah karena pendiri Jadeon, Master Jadeon juga seorang peramal. Meskipun tidak ada dalam praktek Jadeon sekarang ini, tapi Jadeon selalu sangat ramah terhadap peramal, kalau tidak yang lain takkan menghargai pendirinya. Xiao Fan ragu-ragu, tapi dia tahu ketika dia berbicara dengan orang tua itu, warga sudah menggiring Onara cukup jauh. Dia pikir tidak ada jeleknya untuk membiarkan orang tua itu untuk melihatnya. Bapak kepala sudah mengatakan bahwa orang besar itu akan melawan iblis setelah makan, sehingga Xiao Fan masih punya waktu. Lalu ia berbalik dan berkata kepada orang tua, "Itu bagus, saya akan merepotkan tetua untuk membantu melihat saya." Orang tua itu tertawa, kemudian menunjuk ke sebuah pohon di sisi jalan. "Mari kita bicara di sana." Setelah itu, ia berpaling. Ketika Xiao Fan hendak mengikuti, tiba-tiba sebuah suara yang jelas mengatakan, "Kakak." Xiao Fan tertegun. Itu adalah gadis kecil yang berdiri di samping orang tua sambil makan permen lollipop. Dia tidak tahu kenapa dia memanggilnya. Xiao Fan menatap pipi kemerahan itu, dia sangat lucu. Dia menekuk lututnya ke bawah dan tersenyum. "Ada apa, gadis kecil?" Gadis kecil mengunyah, beberapa kacang muncrat keluar, sambil melihat Xiao Fan, setengah tersenyum. "Masih ada kotoran anjing di bawah kakimu, sangat bau." "Ah!" Xiao Fan langsung tersipu, melompat dan terus menggetarkan kakinya, mencoba untuk menyingkirkan hal kotor itu. Gadis kecil memandang keadaan memalukan itu, ia tertawa, dan berlalu ke orang tua di bawah pohon. Akhirnya setelah membersihkan kotoran dari kakinya, Xiao Fan berbalik dan melihat gadis kecil sudah pergi ke orang tua dan berbisik kepadanya tentang sesuatu. Orang tua itu pun mengangguk dan tersenyum. Xiao Fan tersipu, mungkin mereka sedang menertawakannya. Setelah ragu-ragu, ia pergi ke arah mereka, dan mengatakan, "Tetua, kau bilang aku dalam bahaya besar, apa artinya?" Orang tua itu memicingkan matanya, tersenyum. "Tuan muda, meskipun pusat dahi Anda cukup gemuk, pipi Anda sedikit tipis, mungkin tidak dari keluarga kaya, kan?" Xiao Fan lebih percaya sekarang, dia mengangguk. "Tetua benar, saya lahir di sebuah peternakan." Kemudian orang tua itu tersenyum, dengan lembut mengibaskan jubahnya, dan berkata biasa. "Saya melihat alis Anda cukup tebal, lurus dan tinggi, tapi di ujung kanan ada tahi lalat kecil. Ini menunjukkan, saya khawatir, orang tua Anda mungkin sudah meninggal." Xiao Fan terkejut, ia semakin percaya padanya, dia mengangguk. "Tetua Anda memiliki mata tajam, orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil." Orang tua itu berkata, "Mengapa Anda tidak mengeluarkan tangan Anda dan biarkan aku melihatnya, Tuan muda?" Xiao Fan sudah cukup percaya pada orang tua. Dia mengulurkan tangannya, ketika orang tua itu memeriksa dengan senyum di wajahnya. Gadis kecil tiba-tiba keluar, meraih tangan Xiao Fan. Xiao Fan terkejut. Gadis kecil itu memeriksa tangannya seperti kakeknya, kemudian dia tertawa dan lari, meninggalkan beberapa kristal gula yang lengket. Rasanya benar-benar tidak menyenangkan. Xiao Fan tertegun, tapi ia tidak bisa berteriak pada anak kecil. Dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia kurang beruntung. Orang tua menyerahkan sapu tangan, lalu tersenyum. "Cucuku nakal, jangan marah padanya." Xiao Fan tersenyum getir, kemudian digunakan sapu tangan untuk membersihkannya tangannya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat orang tua sedang mengobrol dengan cucunya lagi,
ia bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Orang tua itu melihat mata Xiao Fan, ia tersenyum. Oke, biarkan aku melihat telapak tuan muda. Xiao Fan mengulurkan tangannya, sementara matanya tertuju pada gadis kecil, takut dia akan main-main lagi. Kali ini gadis kecil itu sangat tenang, dia hanya cekikikan. Xiao Fan bertanya-tanya apa yang dia tertawakan. Setelah beberapa saat, warna wajah orang tua itu berubah. Ya Tuhan. Xiao Fan terkejut, bertanya. Apa itu? Orang tua tidak banyak bicara, ia menunjuk ke telapak Xiao Fan, mengatakan. Tuan muda, apakah Anda melihat garis hidup Anda? Xiao Fan meliriknya, tidak tahu apa arti tentang hal itu, katanya dengan bingung. Apa? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya melihat garis hidup Anda sangat berbeda dengan orang normal. Pada awalnya, sudah ada jarak yang besar. Itu berarti ada bencana mengerikan ketika Anda masih muda, itu begitu mengerikan. Sebagian besar Anda keluarga dan teman-teman yang terlibat di dalamnya, hanya ada peluang tipis untuk bertahan hidup. Tampaknya orang tua Anda meninggal saat bencana itu. Hati Xiao Fan kecut, sekarang ia percaya orang tua itu sepenuhnya. Dia berkata sedih, tetua Anda adalah seorang dewa hidup, Anda sangat benar. Kemudian orang tua itu menghela napas, lalu berkata, awalnya, Anda tidak bisa lepas dari bencana ini, tapi ada keberuntungan dalam hidup Anda. Di antara jarak itu ada, giok persegi baru, meneruskan garis hidup Anda dan melanjutkan hidup Anda. Ini adalah keberuntungan yang besar dalam kemalangan. Wajah Puzi tiba-tiba melayang dalam pikiran Xiao Fan saat itu. Dia diam sejenak, ia menggertakkan giginya, dan mengatakan, hari ini tetua mengatakan saya dalam bahaya, silahkan beritahu saya, itu baik atau buruk. Orang tua itu tersenyum, lalu terbatuk. Ini. Xiao Fan bertanya, ada apa, tetua? Orang tua itu tersenyum. Tidak dapat menyembunyikannya dari tuan muda, ketika saya memulai bisnis ini, saya membuat aturan bahwa saya harus menerima pembayaran ketika memberikan ramalan, jadi. Xiao Fan menyadari, lalu cepat bertanya, tetua, berapa harganya? Bahwa orang tua menatapnya tersenyum. Setiap kali 10 perak. Xiao Fan memukul tangannya di pinggang, ia berhenti ketika ia mendengar hal itu, mengatakan. Itu mahal, tapi aku hanya membawa 4 perak. Orang tua itu mengerutkan dahi, mengatakan, okelah, biarlah jadi 4 perak. Saya melihat takdir menentukan kita untuk mengenal satu sama lain, saya akan membantu Anda kali ini. Xiao Fan sangat senang, toh perak itu tidak begitu berguna baginya. Dia bisa bertahan hidup di alam liar. Jadi dia memberikan pria tua itu 4 perak. Orang tua itu menyimpan perak di tempat yang aman, kemudian diperhatikannya wajah Xiao Fan lagi dengan serius, dan mengatakan, Tuan muda, saya melihat raut muka Anda berwarna hitam, awan gelap di atas kepala Anda, keberuntungan Anda tidak terlalu baik. Jika Anda maju ke sana, akan banyak bahaya, kenapa Anda tidak kembali saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Xiao Fan terkejut, itu saja, orang tua mengangguk, benar. Xiao Fan ragu-ragu, tapi aku punya tujuan penting ke timur. Orang tua berusaha untuk meyakinkan dia, Tuan muda, apa itu lebih penting daripada hidup Anda, lebih baik kembali. Lalu, ia memberi hormat. Kita bisa bertemu di sini, berarti takdir menentukan itu terjadi. Kita akan bertemu lagi di masa depan, selamat berpisah. Xiao Fan mengerutkan kening, dan mengangguk tanpa sadar, menonton orang tua dan muda menghilang di tengah kerumunan orang. Xiao Fan berdiri di sana, tampak kehilangan arah. Di sudut jalan, orang tua dan gadis kecil itu bersembunyi dan menjulurkan kepala mereka, menatap Xiao Fan. Pemuda itu berdiri di antara arus orang-orang berlalu lalang, ia tampak kehilangan. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan pergi. Ho, 4 perak lagi. Sikap orang tua itu tiba-tiba berubah. Mengeluarkan perak dari pinggangnya, terus tertawa. Tapi gadis kecil tetap tenang, mengintip padanya, dan mengatakan, kakek, kenapa kau melakukan ini lagi? Orang tua itu tertawa, menyimpan peraknya, tersenyum pada cucunya. Tony, Anda benar-benar berguna sebagai cucu saya. Anda sudah dapat melihat kehidupan masa lalu, bahkan Anda belum sampai 10 tahun. Ketika waktu itu datang, Anda akan menjadi bakat yang sangat luar biasa dalam bidang ramal-meramal. Tony mendengus. Saya tidak bisa melihat bagaimana buku-buku yang muda itu dibilang sulit. Jelas bahwa kakek yang tidak bekerja keras di masa lalu, namun Anda masih punya muka untuk membicarakannya. Yang sebenarnya berbakat adalah Tony. Dia membaca sedikit tentang nasib Xiao Fan,
dan diam-diam mengatakan kepada kakeknya ketika ada kesempatan. Orang tua itu jelas sangat menyayangi cucunya ini. Dia tidak peduli tentang apa yang dia katakan, dia tersenyum. Jangan meremehkan buku yang kakek beri padamu. Mingli Jiusuan dan Yuzu Xiang Sue diturunkan oleh leluhur kita Jadeon. Itu berarti Anda berbakat di ramalan. Jika itu adalah orang lain, saya misalnya, saya tidak tahu apa yang dimaksud buku ini bahkan sampai seumur hidup saya. Tony mengutuk, berbalik dan melihat Xiao Fan sudah pergi. Dia berbalik dan berkata, kamu mengatakan bahwa masa depannya penuh dengan bahaya, apa maksudnya? Orang tua itu tertawa, tentu saja aku berbohong kepadanya. Tapi apa yang Anda lihat dari dia, apa dia benar-benar dalam bencana? Tony menggelengkan kepalanya, saya hanya bisa membaca peruntungan masa lalu, untuk peruntungan masa depan, saya hanya tahu sedikit, tidak terlalu yakin tentang hal itu. Orang tua mengangguk, benar, peruntungan masa lalu adalah tetap, tidak dapat diubah, tentu mudah, peruntungan masa depan adalah variabel yang tidak diketahui dan tidak tetap di masa depan, itu adalah tingkat tertinggi dari ramalan, nggak mungkin itu bisa jadi mudah. Tony mengangkat bahu, mengikuti kakeknya berjalan, dan mengatakan, tapi dari apa yang saya lihat, nasib orang itu sangat membingungkan, hidupnya kacau balau dan disebut chaos life, suatu hal yang paling sulit untuk diprediksi dalam buku ramalan. Kehidupan ini cukup langka. Tidak perlu repot-repot dengan dia, kita tetap saja mendapatkan uangnya. Ayo, kakek ajak kamu untuk makan. Oh, benar, kakek, Anda menyebutkan tentang Master Jadeon. Anda selalu mengatakan nenek moyang kita berasal dari Jadeon, mengapa kau tidak pergi ke sana dan memberitahu mereka? Dengan posisi yang dipegang Jadeon saat ini, dan usia Anda, tidakkah kakek ingin memiliki makanan yang baik dan apapun yang kakek inginkan terpenuhi? Hush, orang tua terkejut, memandang sekeliling dan melihat tidak ada yang mendengar mereka, ia lega, dan berbisik. Apa seorang gadis kecil seperti kamu tahu? Jadeon adalah faksi kultivasi terbaik dunia, yang kita tahu hanyalah ramalan dari guru Jadeon. Jika kita pergi ke sana tanpa berpikir, mereka mungkin akan berpikir kita penipu dan memenjarakan kita selama beberapa ratus tahun. Dan selain itu, ia tersenyum, dengan cara agung seperti ketika ia sedang berbicara dengan Xiao Fan, aku. Taniska bukanlah tipe orang yang butuh disanjung tinggi-tinggi. Tony terkejut, dan berkata gembira, kakek, tidak menyangka Anda memiliki moral luar biasa, ini benar-benar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mata Taniska cerah, ia melangkah maju dan menghentikan seorang wanita gemuk yang kelihatan kaya, dan mengatakan dengan sungguh-sungguh. Madam, saya melihat Anda memiliki awan gelap di atas kepala Anda, aura Anda berwarna hitam, kematian di wajah Anda, sesuatu yang bencana akan terjadi. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya untuk memberikan ramalan, bagaimana? Tony itu tertegun, tapi kakeknya terus melihat dirinya, sehingga apa yang dia bisa lakukan hanyalah berpura-pura menjadi naif dan lucu, hati-hati memeriksa wajah perempuan itu, yang penuh lemak itu. Xiao Fan berjalan di seberang jalan, tanpa disadari ia telah meninggalkan kota kecil. Dia tertunda saat ia berada di kota, juga dengan hal-hal dalam pikirannya, Xiao Fan menemukan hari sudah senja. Matahari bersinar di sudut miring, ditandai langit malam dengan api merah terang, juga tarikan bayangannya. Itu sudah malam, setiap penduduk telah kembali ke rumah. Tak ada seorang pun keluar, hanya dia ada di sana, kesepian. Dia menatap bayangannya sendiri, hatinya merasa frustrasi. Dari apa yang ia dengar dari Wan Renwang, semua fraksi lurus dikirim ke Laut Timur, Billows. Dia bisa menebak tuannya Tian Bolis mungkin akan berada di sana. Dia ingin reuni dengan mereka, tapi hari ini ia bertemu dengan seorang tua abadi, yang menyuruhnya untuk tidak pergi ke sana. Tapi jika dia kembali ke Jadeon dan menemukan tidak ada seorang pun di sana, apa yang harus dia lakukan? Sejak saat ia lolos dari Forsaken Abyss Gunung Kongsang, ia berharap bisa melihat tuannya sesegera mungkin untuk memberitahu mereka bahwa ia selamat. Tapi hari ini dengan banyak hal dalam pikirannya, ia melambat. Tapi hari ini seseorang menyuruhnya untuk kembali, ia tidak bisa membuat keputusan. Ketika ia dalam ketidakpastian, tiba-tiba langkah-langkah kaki datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat itu adalah si pria besar Onara. Ia telah meninggalkan kota kecil. Ketika ia mendekat, dia berhenti, melirik Xiao Fan, kemudian mengabaikannya. Dia menatap matahari terbenam di barat, bergumam pada dirinya sendiri. Di mana matahari berada adalah barat,
Bapak kepala mengatakan gua Dark Drake jaraknya 10 mil ke utara. Seharusnya demikian. Ketika ia menemukan arah yang benar, ia mulai berjalan ke arah itu. Xiao Fan mendengarnya, kemudian berteriak, "Onara, prajurit Onara, Anda akan gua Dark Drake." Onara kaget, berhenti dan berbalik melihat Xiao Fan dan mengatakan, "Benar, siapa kau?" Pikiran Xiao Fan berpacu, ia berpikir, karena saya tidak bisa pergi ke timur, mengapa tidak pergi menemui iblis dengan pria ini? Bila guru bertanya tentang hal itu, saya melakukan perbuatan baik, lebih mudah ketika berbicara tentang hal itu di depan tuannya. Setelah ia membuat keputusan, dia tersenyum. Saya juga seorang kultivator, saya melihat segalanya dengan jelas saat di dalam Laguna Kolektif. Saya berencana untuk pergi dengan Anda, tapi ada beberapa urusan yang menyebabkan keterlambatan. Tapi untungnya aku sampai di sini tepat waktu, apakah Tuan bersedia untuk pergi dengan saya? Onara memeriksa Xiao Fan, mengatakan dengan suara dalam, "Ini bukan untuk bersenang-senang, ada banyak bahaya. Saya melihat usia Anda belum dewasa, dari faksi mana Anda berasal?" Xiao Fan terkejut, usia Onara tidak tua juga, dan dengan kejujuran alaminya, dilihat secara sederhana, Xiao Fan tidak menyangka dia mampu mengatakan hal seperti itu. Dia tersenyum, "Aku berada di bawah kepala Jadeon Puncak Bambu Tian Bolis. Tingkat kultivasi masih dasar, saya masih sangat membutuhkan bantuan Anda Tuan Si." Onara terkejut, matanya melebar, dan mengatakan, "Apa? Kamu dari Jadeon?" Xiao Fan mengangguk. "Ya." Mata Onara dipenuhi dengan kekaguman, kemudian mengatakan, maaf, Jadeon adalah faksi kultivasi papan atas hari ini, saya sudah mendengar seni menakjubkan Jadeon yang dikagumi oleh dunia. Untuk kekurang hormatan yang baru saja terjadi, maafkan saya." Xiao Fan tertegun, pikirannya senang bahwa klannya begitu dikenal di sini, dia tersenyum dan menjawab, "Mr. Si terlalu menyanjung saya. Mari kita masuk ke sana bersama-sama, sehingga kita dapat saling membantu saat kita mencoba menyingkirkan setan untuk rakyat banyak." Onara tertawa, "Baik." Gua Dark Drake terletak di hutan 10 kem sebelah utara dari Laguna Kolektif. Dalam perjalanan, Xiao Fan dan Onara telah terbiasa memanggil dengan nama masing-masing selama percakapan. Xiao Fan adalah orang yang jujur. Tubuh Onara begitu besar, tapi dia tidak kasar, tapi justru pasif, juga tipe orang yang jujur. Keduanya segera memanggil nama satu sama lain secara langsung. Langit mulai gelap, dengan cahaya matahari bersinar lemah tersisa di tanah. Xiao Fan melihat pepohonan semakin rimbun, mereka mungkin segera akan tiba di hutan, ia berseru, "Saudara Si." Onara menjawab, "Apa?" Xiao Fan mengatakan, "Pagi hari ini aku melihatmu memanggil Esper, gada emas berduri dengan energi suci, dengan mantra yang tampak seperti milik Fua. Meskipun saya mendengar Fua tidak memiliki gada berduri, tapi saya merasa bahwa itu adalah barang Fua, apa aku benar?" Rasa kagum melintas di mata Onara, ia berkata, "Xiao Fan, Anda benar-benar pantas menjadi murid Jadeon, Anda tahu banyak." Xiao Fan memerah. Onara berbicara lagi, "Kami, Fajra memiliki jumlah orang sangat sedikit, biasanya hanya satu ahli waris per generasi. Tuanku Herald of Valor menemukan saya di sebuah desa kecil, terpencil. Dia mengatakan potensi keberanian saya hanya cocok untuk berlatih kultivasi Fajranya. Dia, tetua pernah berkata bahwa suatu saat dalam waktu lampau, Fajra memiliki hubungan dengan Fua tapi dengan jarak waktu yang begitu lama, tidak seorang pun yang ingat apa-apa. Generasi berganti generasi, mantra itu menjadi sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan Skysong kultivasi Fua asli." Kemudian Onara berhenti, ia tersenyum. "Tuanku mengatakan, meskipun kultivasi saya tidak tinggi, juga tanpa tahu banyak ajaran Buddha, seperti juga kultivasi, kita tetap harus melakukan beberapa perbuatan baik. Jadi jika menemui setan, kita harus menyingkirkan mereka." Xiao Fan semakin kagum, dan mengatakan, tuanmu begitu bijak." Onara mengangguk, "Ya, tuanku sangat lurus." Xiao Fan tersenyum diam-diam, tapi kemudian anehnya ia ingat percakapan antara dirinya dan Wan Renwang. Dia diam-diam berpikir, jika Master Onara tahu Esper yang saya gunakan juga merupakan objek jahat, dia mungkin tidak akan membiarkan muridnya melakukan perjalanan dengan saya. Dan juga, para tetua di Jadeon pasti akan sangat membenci objek jahat. Dan kemudian, bagaimana dengan dirinya yang menggunakan objek yang jahat? Apakah aku sudah menjadi orang jahat? Xiao Fan berubah diam. Onara berasumsi Xiao Fan sedang menambah kewaspadaan karena mereka semakin dekat ke Gua Dark Drake.
Dia tidak keberatan. Dia juga mengawasi sekitarnya, siap untuk bertempur dengan setan. Langit akhirnya gelap. Ketika bintang pertama bangkit dari tepi langit, keduanya tiba di luar hutan. Onara mengambil napas dalam-dalam, mengatakan kepada Xiao Fan. Saya mendengar kepala mengatakan, Gua Dark Drake berada di dalam hutan, gua ini kaya akan batu hitam. Di masa lalu, penduduk setempat sering datang ke sini dan menggunakan batu hitam untuk memperbaiki jalan. Tentu saja mereka tidak bisa pergi ke sini sekarang. Gua ini tak terduga dalamnya, kita perlu berhati-hati. Xiao Fan mengangguk, berpikir, tidak peduli seberapa dalam itu tidak akan lebih dalam dari Forsaken Abyss dalam Gunung Kongsang Mountain Gua Fangs. Keduanya mempersiapkan diri, hanya beberapa saat ketika mereka hendak melangkah ke tempat yang berbahaya, tiba-tiba, sekitar 10 meter jauhnya dari mereka, ada teriakan panik. Aduh! Mereka terkejut dan berpaling ke arah suara itu. Xiao Fan sangat terkejut. Ada dua orang berjalan ke arah mereka dari kanan, mereka adalah salah satu yang memberinya ramalan siang hari tadi. Gadis kecil itu masih baik-baik saja, tapi orang tua itu terengah-engah, jelas tidak terlihat anggun berwibawa. Xiao Fan berhenti di depan mereka, mengatakan, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua?" Taniska sedang terburu-buru dan tiba-tiba melihat seseorang muncul di hadapannya. Dia terkejut. Tapi kemudian ia menyadari itu adalah anak kecil konyol yang tadi ditemui, jadi dia merasa lega. Dia menoleh dan melihat jalanan sepi, tidak ada tanda-tanda orang. Dia mengembuskan napas panjang, menghentikan kecepatannya, dan mengatakan pada cucunya Tony. Tony, berhentilah sekarang, tampaknya orang tadi tidak mengikuti kita lagi. Tony terengah-engah, tapi tangannya masih memegang sebuah lollipop. Sepertinya dia benar-benar mencintai hal-hal yang manis. Setelah dia mendengar apa yang Taniska katakan, dia berhenti berjalan setelah beberapa saat, dengan masih terengah-engah. Onara tiba sebelah Xiao Fan, melihat orang tua dan muda seperti anjing tanpa rumah, ia bertanya. Ada apa ini? Xiao Fan juga memiliki pertanyaan yang sama. Tapi sebelum ia berbicara, Tony sudah mengeluh keras. Ini semua karena kakek, menipu wanita gemuk tidak cukup, dan masih pergi ke wanita muda. Saya sudah melihat bahwa dia sangat pintar, Anda pikir kita bisa mengelabui dia? Taniska berkata dengan marah. Kau tidak mengatakan padaku lebih dulu, itu membuat saya ditampar oleh wanita itu. Ini masih terasa sakit sampai sekarang. Jika bukan karena saya memiliki art rahasia nenek moyang dari perut bumi, kita sudah. Sebelum dia bisa menyelesaikan, ada teriakan yang jelas tiba-tiba datang dari langit malam. Penipu tua, mari kita lihat kemana Anda bisa pergi. Semua orang terkejut. Seberkas cahaya putih menyerang ke Taniska dari langit dengan kecepatan cahaya. Taniska tidak tahu kultivasi apapun, dan karena ia tidak siap, ia tidak punya waktu untuk menggunakan trik. Dia akan segera terkena cahaya putih. Xiao Fan tidak bisa mengabaikan hal itu, karena mereka pernah saling mengenal sedikit, dan juga situasinya mengerikan. Meskipun dari apa yang mereka katakan, ia merasa ia juga tertipu oleh mereka, tetapi pada saat ini dia tidak banyak peduli. Dia melambaikan tangan, tongkat api terbang keluar dan memblokir serangan untuk Taniska. Bang, suaranya keras. Cahaya putih terblokir. Suara wanita terkejut memenuhi udara. Setelah cahaya putih menghilang, seorang wanita mendarat di tanah di depan mereka. Setelah itu, Xiao Fan tertegun. Wanita itu mengenakan gaun hijau mengombak, lonceng emas kecil menggantung di pinggangnya, membuat deringan dengan jelas, sebuah bunga putih giok terlihat di antara jari-jarinya. Pada saat itu, wajahnya tersenyum. Dia tidak lagi melihat orang tua, namun sepasang mata cerahnya sedang melihat Xiao Fan, dia tertawa lembut. Benar-benar kebetulan, Xiao Fan. Siapa lagi kalau bukan gadis Falcon, Bilu? Xiao Fan terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya lagi secepat ini. Dia ingin menolak untuk mengakuinya, tapi setelah semua yang terjadi, melalui pengalaman hidup mati bersama-sama di Forsaken Abyss, Gua Blood Drop telah memberi dia sedikit rasa. Ia hanya bisa tersenyum malu. Kenapa kau datang ke sini? Onara melihat Xiao Fan bertindak sedikit aneh, ia bertanya. Xiao Fan, siapa orang ini? Xiao Fan berseru, dia. Lalu ia menyadari jika orang lain mengetahui identitas Bilu, ditambah hubungannya dengan Bilu, itu akan menjadi masalah besar. Dia menarik kembali kata-kata dari mulutnya. Onara bingung kenapa Xiao Fan berhenti. Bilu tersenyum, mengatakan. Jangan tanyakan padanya, kami hanya bertemu untuk waktu yang singkat, hanya pernah sekali melihat satu sama lain, dia tidak tahu apa-apa tentang aku. Onara paham, tapi melihat wajah Xiao Fan,
dia tiba-tiba tersenyum aneh, dan berbisik di telinga Xiao Fan. Saudara Zhang, saya melihat ekspresi Anda yang aneh, apakah Anda menyukai wanita ini? Xiao Fan terkejut, wajahnya segera berbalik pucat, cepat dia berkata. Anda jangan bicara yang tidak masuk akal seperti ini, aku tidak memiliki hubungan dengan dia. Bilu menatapnya penuh dengan senyum, tapi setelah mendengar apa yang Xiao Fan katakan, wajahnya gelap, mendengus, dan tertawa dingin. Benar, mengapa saya memiliki hubungan dengan makhluk kotor yang tak tahu malu ini? Semua orang kaget. Mereka memikirkan wajah terkejut dan gembira ketika Bilu melihat Xiao Fan, dan sekarang berbalik lebih cepat daripada membalik buku. Ditambah ucapan tak tahu malu dan kotor dalam kata-katanya, semua orang menatap Xiao Fan dengan tatapan aneh. Xiao Fan sangat malu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi dari mata siapapun, mereka mungkin akan berpikir itu hanya argumen antara sepasang kekasih. Semua orang tersenyum. Onara menatap langit, mengatakan kepada Xiao Fan, Saudara Zhang, waktu semakin larut, kita harus pergi. Xiao Fan sangat bersemangat untuk meninggalkan situasi yang memalukan itu. Dia dengan cepat menjawab, tapi saat ia berbicara, Bilu tiba-tiba berteriak. Penipu tua, tetap di situ. Mereka berbalik dan menemukan Taniska dan Tony mencoba menyelinap pergi, tetapi mereka dipergoki oleh Bilu. Bunga giok putih di tangan Bilu bersinar dengan cahaya putihnya lagi. Energi dingin naik, Xiao Fan terkejut dan segera berhenti berjalan, kemudian mengatakan, Tunggu, bagaimana mereka menyinggungmu? Bilu memelototi Xiao Fan, tampak seperti dia masih marah, dan berkata dingin. Ini bukan urusan Anda. Xiao Fan tertampar tepat di wajahnya, ia menjadi sedikit suram. Tapi Taniska pernah menderita karena Bilu, sekarang ada seseorang yang bersedia untuk berdiri membelanya, bagaimana bisa ia membiarkannya pergi? Dia cepat berkata, Tuan muda, Anda perlu menyelamatkan saya. Ketika saya berada di kota kecil, saya memberi wanita ini ramalan untuk kebaikan, tapi dia mengabaikan kebenaran. Ketika hal itu tidak sama dengan keinginannya, ia mulai menggunakan kekerasan pada kami. Bilu berkata dengan marah, bohong? Anda penipu tua, mengisi mulut penuh dengan kebohongan, menipu uang dari orang-orang, dan sekarang Anda memfitnah saya, oke Anda sendiri yang menantang. Kemudian ia menggerakkan tangannya, cahaya putih bunga giok mencerah, menyinari sekitarnya seperti pagi hari. Melihat dia akan menyerang, Xiao Fan mengatakan terburu-buru, Bilu, tunggu. Tapi Bilu seperti tidak mendengarnya, sedetik kemudian, bunga giok meninggalkan tangannya, berkedip di udara. Setelah suara lembut, hanya dalam sekejap, cahaya putih terang telah menyebabkan bulan dan bintang-bintang kehilangan warna mereka. Langit dipenuhi dengan kelopak cerah dan bersinar dengan aroma yang kuat menusuk hidung. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang, namun di mata Taniska, itu seperti melihat hantu. Wajahnya kehilangan warna, dia langsung menyambar Tony dan berlari sementara tangan kanannya merogoh baju, mengeluarkan kertas kuning kecil. Itu tampak sangat mirip dengan jimat Tao yang digunakan untuk menangkap hantu. Xiao Fan tahu kekuatan esper Bilu, dan Taniska di sisi lain tampak seperti tidak tahu kultivasi apapun. Xiao Fan melangkah maju dan berdiri di depan Taniska, memanggil tongkat api di depannya dan membantu Taniska untuk memblokir putaran ini. Bilu mengerutkan kening saat ia melihat Xiao Fan tiba-tiba datang. Senyum melintas di wajahnya, bunga-bunga di langit tiba-tiba berhenti di udara, menari di belakang Xiao Fan. Wajahnya tetap tegas, berkata dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Fan meliriknya, hatinya sedikit takut, sambil bergumam. "Mereka tidak bisa kultivasi, mengapa Anda mempersulit mereka? Bisakah Anda membiarkan mereka pergi?" Bilu mendengus, melambaikan tangannya. Bunga-bunga di langit tiba-tiba terbang kembali dan direformasi menjadi sebuah bunga putih di bawah cahaya dari bulan dan bintang-bintang, kembali ke tangannya. "Mengapa tidak kau tanyakan kepadanya apa yang terjadi?" Xiao Fan juga bertanya-tanya, dia berbalik dan mulai bertanya pada Taniska. Pada awalnya Taniska masih berusaha untuk menutupi kebenaran, namun Bilu terus menginterupsi di bagian penting. Dengan cara itu, Xiao Fan dan Onara mengerti apa yang terjadi. Setelah Taniska berhasil mendapatkan uang dari wanita gemuk yang kaya raya, dengan hati serakah, dan melihat pakaian Bilu yang mahal, dia pergi kepadanya tanpa peduli akan mata Tony yang mencoba memberi sinyal kepadanya untuk berhenti. Tapi Bilu sangat cerdas dan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, bagaimana ia bisa tertipu begitu mudah. Pada awalnya, Tony benar dengan masa lalu Bilu itu. Tapi Bilu terus bertanya, Tony tidak bisa memberitahu Taniska secara langsung,
sehingga Taniska mulai membual dan segera saja menunjukkan cacatnya. Bilu berbalik marah dan hendak memberi dua penipu itu pelajaran. Taniska menyadari bahwa ia berada dalam kesulitan besar. Dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, tapi dia masih punya beberapa ilmu simpanan yang diturunkan dari Guru Jadeon, yang mencakup Art of Earth Sinking. Dia menggunakannya untuk melarikan diri. Tapi keterampilan tidak cukup baik, tidak dapat mengontrol arah, kebetulan mendarat di dekat Xiao Fan dan Onara. Bilu tidak menyangka orang tua itu akan melakukannya, tapi dia adalah putri satu-satunya Vim Arklord, sedikit trik tersebut tidak bisa mengganggu dirinya. Dengan hanya satu mantra, ia segera menemukan lokasi orang tua itu, kemudian menyusulnya dalam sekejap mata. Xiao Fan terkejut untuk beberapa saat, menatap Taniska, dan mengatakan, "Jadi masa depan berbahaya yang Anda katakan kepada saya pagi ini adalah palsu." Taniska memutar matanya, sebelum ia mendapat kesempatan untuk berbicara, Bilu sudah tertawa. "Jadi Anda juga jatuh ke dalam perangkapnya." Tawa ini segera melumerkan wajah dinginnya. Xiao Fan sangat malu. Dia berpikir bahwa membantu Taniska sangatlah tidak layak, dan ia malu di depan Bilu. Dia meluruskan wajahnya dan berjalan pergi. Taniska terkejut dan hatinya mengeluh. Onara melihat situasi memalukan itu, ia mengingatkan Xiao Fan. "Saudara Zhang, kita harus masuk ke sana, urusan ini penting." Xiao Fan mengangguk, mengabaikan orang lain dan memasuki hutan dengan Onara. Bilu terkejut, bertanya, "Hutan ini diisi dengan energi jahat, apa yang akan kalian berdua lakukan?" Xiao Fan menjawab, "Kami akan di sana untuk menyingkirkan iblis." Lalu ia menarik Onara, memasuki hutan dengan cepat. Onara memutar kepalanya dan memandang Bilu dan orang tua itu, kemudian bergerak mengikuti Xiao Fan. Suasana berubah tenang mendadak. Wajah Bilu membeku dan berbalik ke Taniska. Taniska segera mengangkat tangannya setinggi dada, siap untuk membela diri, tapi apakah dia bisa berhasil melakukan itu atau tidak adalah cerita lain. Tanpa diduga, Bilu tidak menyerang. Merenung sejenak, ia bertanya Taniska, "Apakah Anda tahu apa yang mereka lakukan di sana?" Taniska terkejut. Dia juga dari Laguna Kolektif, jelas dia tahu apa yang mereka lakukan. Ia pun berkata, "Tentu saja, ada gua Dark Drake di dalam hutan, 3 ekor rubah tinggal di sana. Mereka akan menyingkirkan rubah-rubah itu untuk Laguna Kolektif, terus kenapa?" Bilu mendengus, menurunkan matanya, dan berkata pelan. Dengan rendahnya kultivasinya, iya. Taniska melihat bahwa Bilu terhanyut dalam pikirannya, itu adalah kesempatan besar dan bagaimana bisa ia membiarkannya pergi begitu saja. Dia meraih tangan Tony dan berjalan pergi tanpa suara. Ketika pikiran Bilu kembali, mereka sudah pergi jauh, hanya bayangan punggung mereka yang tersisa. Dengan keterampilan Bilu, mengejar mereka jelas mudah sekali, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk melakukannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap kerlipan hutan gelap di bawah cahaya bulan. Xiao Fan dan Onara memasuki hutan. Pepohonan tinggi dan rimbun, menghalangi cahaya bulan, menyebabkan hutan menjadi gelap. Saat mereka berjalan, sekitarnya hening, jauh di dalam hutan, ada tabir kabut tipis. Mereka saling memandang, Onara berbisik, "Hati-hati." Xiao Fan mengangguk. Mereka memanggil esper mereka, dengan hati-hati mereka maju. Setelah beberapa saat berjalan, pohon-pohon kuno yang menjulang ke langit, dengan gelombang energi yin berputar di sekitar mereka. Sepertinya mereka telah tiba di bagian terdalam dari hutan. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara wanita lembut dan sedih keluar dari kabut di sela-sela kerimbunan hutan. Bukit pinus kecil, bulan seperti membeku. Manusia seperti bunga mengembara dan terluka. Beberapa dekade, 3.000 tahun. Tapi berharap kita masih ingat satu sama lain meski kita terpisah. Suara perempuan itu ringan, lembut berbisik. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, mereka bisa merasakan kesedihan datang darinya. Xiao Fan dan Onara saling memandang, wajah mereka berubah. Di tengah malam, dan di tempat yang terisolasi, kemungkinan besar itu roh iblis. Keduanya dengan hati-hati berjalan ke arah suara. Selubung tipis kabut segera menelan mereka. Tidak lama setelah mereka masuk, sosok hijau muncul di tempat di mana mereka berdiri, melihat kabut dalam kegelapan. Dia mengerutkan kening, merenung sejenak, kemudian memasukinya. Warna malam remang bersinar di hutan. Beberapa baris cahaya bulan menelusup di antara daun-daun, menyinari kayu, bergoyang-goyang lembut. Di sekitar mereka, hanya ada suara senyap serangga. Tiba-tiba, Onara meraih bahu Xiao Fan. Xiao Fan terkejut, dan bertanya, "Apa?"
Onara berkata pelan, dengarkan. Xiao Fan memperhatikan. Dia mendengar desahan lembut yang datang dari depan. Sebuah sinar cahaya bulan, seperti sebuah mercusuar dalam kegelapan. Garis bulan dingin, lembut bersinar di kabut, mengalir tanpa arah. Seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan keluar dari dalam kegelapan. Dia berdiri di bawah cahaya, memandang ke arah mereka dengan ringan. Xiao Fan dan Onara menahan napas. Dia adalah seorang wanita yang lembut dan menawan. Rambutnya yang indah panjang dan lurus terbaring di bahunya, selembut air. Pada kulit putihnya, ada sepasang alis anggun, hidung halus, bibir merah menyala, dan mata berairnya memandang mereka seolah-olah seperti dapat melihat menembus hati mereka. Dia adalah tipe gadis yang bisa menyebabkan orang merasa sedih untuknya. Dia takut-takut berdiri di bawah cahaya bulan, menatap mereka. Waktu seperti berhenti saat itu. Kau datang untuk membunuhku. Dia bertanya dengan nada yang membikin hati bergidik. Xiao Fan dan Onara terkejut. Onara menggigit bibir, meluruskan pikirannya, kemudian berteriak. Apakah Anda iblis yang disebut sebagai 3 ekor roh rubah? Mata berairnya menyapu Onara, kemudian wajah Xiao Fan. Xiao Fan merasa seperti wajahnya sedang tersentuh oleh tangan lembut. Xiao Fan terkejut. Dia tidak bisa membayangkan ada wanita yang bisa menyihir seperti itu. Dia benar-benar bukan manusia. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengerutkan alis dan keningnya. Rasanya seperti garis kesedihan terukir di antara alisnya. Dia menatap bulan lagi. Bulan terang sempurna, tergantung di langit. Itu aku, dia berkata menyeramkan. Malam gelap, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan di belakang wanita itu. Wajah Onara berubah gelap, gada emas besar berduri. Saterer, bersinar dengan cahaya emas di tangannya. Hutan sekitar yang berdekatan berubah menjadi kemasan. Xiao Fan berdiri di sampingnya, mengambil napas dalam-dalam. Wanita itu tidak bereaksi. Dia melirik mereka, kemudian berjalan lembut ke samping. Lengan seputih saljunya lembut melambai. Semak-semak tersibak, terlihat sebuah sumur. Dilihat dari jauh, mereka bisa melihat lumut menempel di batu sumur. Kelihatannya sudah sangat tua. Dia berjalan di samping sumur, melihat ke bawah, dengan lembut menyisir rambutnya dengan tangannya. Mereka tidak berani melepaskan pandangan dari tindakan aneh yang dilakukan wanita itu. Suara wanita melayang dalam hutan. Ini sudah berusia 3000 tahun. Legenda mengatakan ketika Anda melihat ke dalam sumur dengan keinginan tulus saat bulan purnama, keinginan Anda pasti terkabulkan. Dalam suaranya, tersirat kesedihan, tapi, sejak saya tiba di sini, saya telah melihat ke dalam 3 kali, mengapa penyakitnya belum juga membaik. Xiao Fan dan Onara tertegun. Dari nada suaranya, itu jelas seorang wanita yang secara menyedihkan terjebak oleh cinta. Tapi pikiran Onara lebih fokus daripada Xiao Fan. Dia mengerutkan kening, dan melangkah maju. Suara angin muncul dari hutan. Dia berkata dengan marah, setan tak tahu malu, kau berani menyihir rakyat, cepat kemari dan terimalah kematianmu. Wanita itu berbalik, mata berairnya melirik ke arah mereka, mengabaikan Onara, tapi menatap Xiao Fan. Dia tiba-tiba berkata pelan, dalam hati Anda, apakah ada gadis yang sangat Anda rindukan? Datang dan lihatlah kemari. Angin bertiup melewati hutan, dingin semakin menusuk. Pucuk-pucuk pohon terdengar gemerisik. Xiao Fan menatap kosong, tanpa disadari ia melangkah mendekat. Onara terkejut. Tanpa berkata-kata, ia naik ke udara, cahaya kemasan saterer bersinar menyilaukan, bercicit di udara, dan meluncur ke arah kepala wanita itu. Dengan kekuatan seperti itu, jangan kata seorang wanita yang lemah, bahkan laki-laki perkasa pun akan hancur menjadi saus. Tubuh wanita itu seperti daun jatuh, tertiup angin kencang dari saterer dan melayang mundur, menghindari serangan yang menghancurkan bumi. Setelah itu, dia melayang di udara, membuka lengannya. Setelah beberapa saat, energi iblis menjadi sangat kuat. Suara setan melolong. Pada saat yang sama, dalam kegelapan di belakangnya, tak terhitung jumlahnya mata besar yang mencorong menakutkan. Ketika Onara tidak sadar, diiringi seruan liar tak terhitung banyaknya, bayangan hitam gelap keluar dari kegelapan, melewati sosok putih wanita itu dan menyerbu Onara dengan cakar dan taringnya. Wanita itu tidak melihat Onara, mata lembutnya masih melihat Xiao Fan yang sedang berjalan ke sumur kuno setapak demi setapak. Cahaya bulan menyinari Xiao Fan, seperti es, seperti salju. Di dalam hatinya, apakah ada orang yang ia rindukan demikian mendalam? Dia hilang pikiran. Xiao Fan, teriakan datang dari belakang. Bilu muncul,
dengan cepat terbang kepadanya, mengatakan dengan terburu-buru, "Jangan melihat." Saat itu, Xiao Fan terkejut. Wanita anggun mengambang di udara sedang mengawasinya, wajahnya berubah sedikit. Tapi kemudian, Xiao Fan masih juga melihat ke dalamnya. Begitu tajam melihat ke kedalaman. Suara angin berhenti, semua orang menahan napas. Apa yang dia lihat? Onara meraung dan menggebah monster-monster pergi. Tubuhnya yang besar meraih Esper Saterer. Cahaya merah muncul di wajahnya, itu seperti seluruh darahnya hendak keluar. Ia terangkat ke udara, lalu tiba-tiba jatuh seperti panah runtuh. Puff, Saterer dimasukkan ke bumi dalam-dalam, mulutnya mengeluarkan raungan mengejutkan pada saat bersamaan. Musnah, rasanya seperti semuanya berhenti dalam sekejap. Tanah dalam jarak 2 meter tiba-tiba tenggelam bersamaan dengan pohon-pohon. Itu seperti ada tangan raksasa tak terlihat menarik segalanya ke dalam tanah. Hanya tanah dekat sumur di mana Xiao Fan berdiri yang tidak terpengaruh. Saterer yang masuk ke dalam tanah seperti menyerap sesuatu, seluruh bagiannya bersinar terang. Saat Onara berteriak kata, "Musnah," berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar. Secepat cahaya, mereka menyerbu monster bayangan hitam di udara. Pada saat itu, jeritan memilukan terdengar di telinga. Beberapa monster bayangan hitam jatuh di tanah, beberapa tiba-tiba menghilang ke udara bebas. Wajah wanita yang lembut berubah, wajahnya menjadi pucat, dan mengatakan, "Menyerap inti bumi dan roh pohon kemudian menjadikannya energi setan yang menghancurkan." Benda pemusnah. Onara sudah selesai berurusan dengan monster, tindakan pertamanya adalah melihat Xiao Fan. Bilu juga berhenti, menatap Xiao Fan. Xiao Fan mengangkat kepalanya, wajahnya seperti tidak terjadi apa-apa, hanya sedikit bingung. Tapi dia segera menjadi linglung. Dia berdiri di samping Onara, menatap wanita anggun yang mengambang di udara. Wanita itu menatap dalam-dalam kepadanya, kemudian tiba-tiba berkata, "Apa yang kau lihat?" Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.